kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan dirimu Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang menyatakan dirimu Tuhan selalu ada bersama kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami bisa tidak setia, tapi Engkau tidak bisa tidak setia ya Tuhan. Terima kasih untuk keberadaanmu yang sungguh Tuhan sangat kami perlukan dan sangat kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami sepertinya nggak lihat Engkau ada bersama kami. Sepertinya kami nggak bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah perjalanan yang penuh dengan kabut itu ya Tuhan. Tapi satu hal, biarlah kami belajar percaya bahwa Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, tentang kesetiaan-Mu ketika hal-hal yang kami harapkan, hal-hal yang kami doakan mungkin belum dijawab oleh Tuhan, dan kami tetap bisa melihat Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan salam kiri kanan saudara dulu sebelum duduk, bilang Tuhan setia. Amin. Tuhan setia buat kita semua. Terima kasih untuk waktu dan tempat untuk saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan selama bulan ini kita belajar bersama-sama tentang kesetiaan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Judulnya hari ini ya lumayan puitis banget sih itu ya. Kelihatannya agak melo-melo sedikit saudara ya. Itu apa, kesetiaan Tuhan di saat impian Anda apa? Memudar. Saudara, setiap kita pasti punya impian, betul nggak? Setiap kita pasti punya cita-cita, setiap kita pasti punya harapan sebagai pribadi, keluarga, ataupun juga sebagai gereja Tuhan ya. Sebagai gereja kita tentunya punya sesuatu yang kita harapkan untuk MDC Palembang, untuk MDC Prabu Muli. Semua kita pasti punya harapan ya. Saya ingat saudara waktu tahun berapa ya, anak saya ada 2 saudara ya, sudah besar semuanya, udah kerja dua-duanya. Satu kali anak saya yang perempuan yang kecil ini, ya waktu itu lagi zaman handphone itu marak ya, toko-toko handphone itu banyak sekali di mall-mall, di ITC khususnya ya. Nah namanya anak kecil gitu ya, kita suka tanya kan, ya namanya Joy saudara. Joy, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Oh saya mau jadi pedagang handphone katanya saudara. Karena dia lihat saudara, ya toko handphone waktu itu rame banget gitu ya. Ya itu cita-cita masa kecilnya gitu ya, yang ya keluar secara spontan aja gitu saudara. Tapi akhirnya perjalanan hidupnya berubah, ya dia masuk sekolah musik, SMK musik, dan kemudian hari ini sudah lulus S1 dan sudah bekerja menjadi guru musik, dan dia juga melayani sebagai worship leader gitu ya. Nah kalau saya dulu cita-citanya apa saudara? Dulu cita-cita saya sebetulnya jadi dokter gitu ya saudara ya. Karena apa? Karena waktu kecil itu, waktu kelas 4-5 SD itu badan saya kok sering sakit gitu, sering pegel-pegel. Jadi kalau malam tuh suka pukulin gitu ya. Nah akhirnya papi saya bawa saya ke sepupu saya yang usianya jauh lebih tua dari saya. Dia lulusan dokter dari Airlangga saudara. Ya saya masih ingat rumahnya di Gunung Sari dekat bioskop Tatai, kalau saudara seangkatan dengan saya tahu gitu ya. Di Jakarta ada bioskop Tatai dekat Krekot, dekat apa, Pasar Baru situ ya. Dan kemudian saya diobati sama dia baru lulus dokter, sudah dikasih suntik, dan puji Tuhan sembuh gitu ya, puji Tuhan sembuh. Jadi nggak tahu lah, mungkin itulah yang menginspirasi saya untuk jadi apa? Dokter saudara ya. Tapi kemudian apa yang terjadi di tengah perjalanan, usaha papi saya bangkrut saudara ya, jadi saya nggak bisa masuk sekolah kedokteran karena mahal banget. Jadi cici-cici saya juga banyak yang berhenti kuliah. Akhirnya saya nggak jadi dokter tapi jadi dokterandes. Ya lumayan lah, ada dokternya dikit tambah S gitu ya. Akhirnya saya dengan anugerah Tuhan saya bisa kuliah juga di Fakultas Ekonomi. Kemudian ya mulai berkarir di perbankan saudara ya, mulai berkarir di perbankan, di bank, kerja di bank sampai 10 tahun kurang lebih. Akhirnya dibelokkan Tuhan juga saudara. Ya dulu cita-cita wah jadi pemimpin cabang gitu, bank kan lumayan keren gitu saudara. Waktu itu bank lagi banyak banget ya, tahun-tahun 90-an itu, 90 awal tuh bank sedang banyak sekali marak berdiri. Dan Tuhan belokkan tahun 94 saudara. Ya,
dari orang yang kerja di bank akhirnya kerjanya di BCA, yaitu Bank Sentral Allah, gitu saudara ya. Masuk ke gereja melayani sebagai gembala. Jadi saudara, semua orang pasti punya yang namanya apa? Impian atau cita-cita. Ya, slide berikutnya bisa ngikutin ya. Ya, satu lagi. Nah, saudara, bangsa Israel itu punya kebiasaan untuk memberi nama. Bahkan Tuhan juga kalau memberi nama itu pasti ada apa? Ada tujuannya. Ya, memberi nama pasti ada meaningnya, ada maknanya gitu ya. Bahkan juga ada nama-nama yang diberikan Tuhan itu untuk mengingatkan asal kita dari mana. Contoh Musa. Musa itu artinya apa? Diambil dari air. Ya, artinya lu inget lo, dulu lu diambil dari air, jangan sombong gitu kan saudara ya. Jadi bangsa Israel atau Tuhan pun, saudara, ketika memberi nama kepada seorang itu menaruh harapan. Ini slide-nya diikutin lagi terus. Next slide berikut. Minta tolong. Ya. Jadi bangsa Israel atau Tuhan memberi nama. Contohnya saudara siapa? Ya, contohnya Abraham. Abraham itu sebelumnya namanya siapa saudara? Abraham. Abraham itu artinya apa? Bapak orang yang luhur, bapak orang yang baik gitu saudara. Diganti, diubah Tuhan menjadi apa? Abraham. Artinya apa? Bapak banyak bangsa. Jadi Tuhan memberikan tujuan yang baru kepada orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Demikian juga istrinya ya. Istrinya itu namanya sebetulnya siapa saudara? Sarai. Sarai itu artinya putriku ya. Itu diganti menjadi Sarah, artinya putri atau ibu bangsa. Jadi diberikan tujuan yang baru, diberikan makna yang baru. Jadi saudara kalau mau kasih nama anak ya jangan sembarangan juga gitu ya saudara. Ya kadang-kadang katanya saudara, orang Batak tuh suka kasih nama apa yang dia lihat dikasih nama gitu ya. Batu bata gitu saudara. Ketika lahir anaknya dia lihat batu bata dikasih namanya batu bata atau batu bara gitu saudara ya. Nah, saudara, kita itu diberikan tujuan oleh Tuhan ya. Contoh yang lain siapa? Yosua. Yosua itu artinya apa? Tuhan adalah keselamatan. Tuhan kasih nama Yosua dengan satu tujuan, dengan satu harapan. Yosua akan dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah apa? Perjanjian. Ya, dia menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan walaupun dimulai oleh Musa, tapi diteruskan oleh siapa? Oleh Yosua. Nah, salah satu nama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Yusuf. Ya, arti Yusuf itu apa? Semoga Tuhan menambahkan. Ya. Nah, ini rupanya diberikan oleh ibunya, yaitu yang namanya siapa? Rahel. Kan Rahel waktu itu belum punya anak kan, saudara ya. Kemudian dia bergumul, artinya kemudian di akhirnya dijawab Tuhan, dikasih anak yang namanya Yusuf. Ya, tapi di kata Yusuf itu ada satu arti apa? Tuhan akan menambahkan apa? Nambahkan anak lagi. Artinya apa? Yusuf punya adik namanya siapa? Benyamin. Ya. Tapi arti kata yang lain juga artinya Yusuf itu Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada Yusuf. Nah, hari ini kita ingin melihat bagaimana saudara bahwa Tuhan itu punya jalan yang khusus buat Yusuf. Tuhan memberikan impian, memberikan tujuan yang khusus kepada Yusuf ya. Nah, saudara, next slide berikutnya, Tuhan juga punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita. Nah, ini menarik sekali, Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sudah biasa kita baca. Slide yang berikutnya, ya, Yeremia 29 ayat 11. Saya coba mempelajari apa arti ayat ini. Karena ayat ini udah biasa kan kita baca. Iya, udah tahu lah Tuhan punya rancangan. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan hari depan yang penuh harapan. Makanya gereja kita MDC gitu saudara kan. Ya, tapi rupanya ada sesuatu yang luar biasa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, berbicara tentang kesetiaan Tuhan di saat impian atau tujuan Tuhan dalam hidup kita itu belum menjadi kenyataan. Ya, zaman ini adalah zaman instan, betul nggak saudara ya? Zaman instan, mie instan, gitu kan? Semua serba instan, sehingga secara secara psikologis kadang-kadang kita juga ingin hidup kita instan langsung jadi gitu ya. 1, 2, 3 jadi gitu saudara, seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah saudara, kita lihat bahwa di sini ada satu kata yang luar biasa di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata begini, sebab aku ini mengetahui. Coba katakan bersama-sama, mengetahui.
Apa itu arti kata mengetahui? Nah ini saudara, rupanya suatu hal yang luar biasa. Mengetahui itu bahasa aslinya yada. Katakan apa? Yada. Yada itu bukan hanya tahu. Ya, bukan hanya tahu, tetapi artinya apa? Tuhan tahu bagaimana menggenapi rencana itu dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi bukan hanya tahu. Ya, oh tahu Pak Andrew mau pergi ke Korea misalnya gitu saudara. Ya hanya tahu doang gitu, sifatnya pasif gitu kan. Oh iya saya dengar Pak Andrew mau pergi ke Korea gitu kan, jalan-jalan misalnya kayak gitu. Hanya tahu, sifatnya pasif. Tapi beda dengan misalnya orang yang mengadakan tour ya ke Korea, dan Pak Andrew ikut tour ke Korea melalui satu agent travel gitu kan saudara. Agent travel ini apakah cuma tahu Pak Andrew ikut tour ke Korea? Enggak. Apa yang dilakukan oleh tour itu saudara? Dia atur semuanya, betul nggak? Perjalanannya, hari pertama kemana, hari kedua kemana, makannya di mana, transportasinya dari kota ini ke kota ini, naik apa, jam berapa harus siap, semuanya diatur. Sehingga apa? Semua tujuan destiny daripada tour itu pasti akan apa? Pasti akan tercapai. Amin, saudara. Nah, Pak Andrew hanya apa? Ya ikutin aja guide dari tour itu. Oh, hari pertama jam 8 sudah harus siap di lobi hotel, ya, bawa pakaian yang dingin karena kita akan ke tempat yang dingin, saudara ya. Untuk makan siang Pak Andrew nggak usah pikirin, semua udah diatur oleh apa? Oleh travel semua, oleh tour itu semua, pulangnya bagaimana, semua sudah diatur. Nah, kata arti yada ini saudara, jadi bukan hanya tahu, ya. Tuhan bukan hanya tahu bahwa ada rencana dalam kehidupan saudara. Tuhan bukan hanya tahu bahwa saudara punya impian, punya cita-cita, punya tujuan, tetapi yang luar biasa Tuhan juga tahu bagaimana menggenapi rencana itu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang amin baru 2 orang saudara. Jadi bukan hanya Tuhan tahu, oh iya tahu ya, tapi Dia tahu bagaimana menggenapi rencana itu dalam kehidupan kita, dan Dia juga terlibat secara apa? Aktif. Terlibat secara aktif, bukan pasif, saudara. Tapi Dia terlibat secara aktif. Dia atur semuanya supaya apa yang menjadi tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara itu tercapai. Katakan amin. Amin, saudara. Dan bukan hanya Dia terlibat secara aktif, Dia juga setia. Setia apa? Menggenapi rencananya dalam hidup kita. Ada 3 hal arti kata yada. Yang pertama apa? Bukan sekedar tahu, tapi juga tempe gitu. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar tahu, tapi apa? Dia terlibat aktif, ya. Dia tahu bagaimana menggenapi, dia tahu kapan waktu yang terbaik rencana itu tergenapi dalam hidup kita, dan dia tahu caranya juga. Amin, saudara. Kita hanya apa? Ikutin aja prosesnya, ikutin aja. Bilang sama-sama apa? Ikutin aja. Gak usah memberontak, ikutin aja saudara ya. Nah ciri-ciri rancangan Tuhan, slide berikutnya. Dari Yeremia 29 itu saya mengambil kesimpulan ciri-ciri rencana Tuhan. Yang pertama adalah ada damai sejahtera. Dan bukan rancangan jahat. Dalam bahasa Inggris disebut ya evil, rancangan jahat. Tuhan tuh nggak pernah berpikir jahat. Saudara percaya nggak Tuhan nggak pernah berpikir jahat dalam hidup saudara? Oh, nggak ada yang percaya ya? Saudara percaya nggak Tuhan nggak pernah berpikir sedikit pun jahat gitu? Nggak pernah. Kalau saya dan saudara pernah nggak berpikir jahat untuk orang lain? Nah, nggak usah jawab lah saudara ya. Nanti kita pengakuan dosa rame-rame gitu kan. Walaupun dikit aja, pernah kan berpikir jahat gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil tuh, seberang saya tuh rumah adik papi saya. Dan anaknya laki semua saudara. Ya saya karena agak paling kecil gitu ya dibanding sepupu saya suka dijahatin, suka diisengin gitu saudara. Ya satu kali sepupu saya tuh dulu zamannya masih naik sepeda, sekolah naik sepeda. Dia ketabrak saudara. Ketabrak. Tahu nggak saudara, dalam pikiran saya tiba-tiba muncul kata apa? Syukurin gitu. Syukurin gitu. Jahat nggak saudara? Jahat. Waktu itu belum kenal Tuhan sih, tapi udah kenal Tuhan juga kadang-kadang muncul kayak gitu-gitu ya saudara ya. Yang kedua apa? Hari depan yang penuh
harapan. Itu yang Tuhan janjikan. Yang ketiga apa? Semua akan kembali kepada Tuhan dan sesama. Ingat, rencana Tuhan itu sebetulnya bukan tentang kita. Rencana Tuhan itu sebetulnya tentang siapa? Tentang Tuhan dan tentang apa? Sesama kita. Kenapa saya ambil kesimpulan demikian? Contohnya Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. Dikatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memang Abraham diberkati, saudara. Dan memberkati engkau serta membuat apa? Namamu masyhur. Dan yang terakhir, yuk baca sama-sama. Engkau akan menjadi berkat. Jadi muaranya, tujuan akhirnya ketika semua yang Tuhan rencanakan terjadi dalam hidup kita sebetulnya bukan tentang kita. It's not about me, it's not about us, tapi tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Bagaimana sesama kita, orang di sekitar kita diberkati Tuhan. Oke, amin. Saya belum khotbah, saudara. Baru permulaan dulu. Ini baru prolog. Ini baru masuk khotbahnya, saudara ya. Ya, yang pertama, ini yang khotbah yang saya ingin khotbahkan. Yang pertama, yuk baca sama-sama. Mimpi yang memudar adalah fakta yang sering terjadi. Yuk ngangguk-ngangguk. Amin, setuju? Mimpi yang memudar adalah fakta yang sering kali terjadi, saudara. Kita nggak pengen, kita pengennya mimpi itu terwujud, mimpi itu smooth jalannya, gitu ya, lancar semua. Semua yang kita impikan, semua yang kita inginkan, aduh saya ingin jadi ini, belum jadi. Saya ingin jadi ini, belum jadi. Saya ingin jadi ini, belum jadi. Tapi kenyataannya mimpi yang memudar adalah fakta yang sering terjadi. Seneng gak seneng kita harus hadapi itu. Amin. Mau gak mau harus kita mau hadapi itu. Suka gak suka, ya harus kita jalani, saudara. Yusuf contohnya, nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi sebelum Yusuf kita lihat contoh yang lain. Musa juga demikian, 40 tahun dia terbuang, saudara, di padang penggembalaan di Midian, ya. Sebetulnya dia mau dipakai Tuhan luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel, tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya menjadi gembala kambing domba selama 40 tahun, kehilangan visi, saudara. Ya, Daud dalam usia belasan tahun sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Mungkin usianya baru 13 tahun waktu itu diurapi menjadi raja. Tapi kapan dia jadi raja, saudara? Usia berapa dia jadi raja? Kurang lebih 30 tahun. 17 years, 17 tahun. Sebentar nggak 17 tahun? Lama, saudara ya. 17 tahun mau jadi raja, malah dimusuhi oleh Saul, mau dibunuh, lari ke gua Adulam dan segala macamnya. Abraham dijanjikan punya anak, punya keturunan bangsa-bangsa. Tadi kan arti kata Abraham adalah bapa dari bangsa. Diberikan mimpi, suruh lihat tuh bintang, suruh lihat tuh ya pasir di laut, sudah di pantai. Tapi kenyataannya dia membutuhkan 25 tahun, saudara, sebelum mimpinya itu terwujud. Jadi apa, saudara? Mimpi yang memudar adalah fakta yang sering terjadi. Mungkin saudara hari ini sedang ngalamin itu. Oh, saya punya mimpi ini, tapi kok nggak jadi-jadi ya? Saya punya impian ingin seperti ini, ingin jadi seperti ini, kok nggak kelihatan ya? Sepertinya nggak ada sedikit pun itu terwujud dalam hidup kita. Nah, bagaimana reaksi kita? Kita kecewa nggak, saudara? Halo, ada yang nggak kecewa di sini ketika fakta bahwa mimpi yang kita inginkan itu sepertinya nggak terjadi? Ada yang nggak kecewa? Halo? Nggak ada yang berani angkat tangan. Pasti kita kecewa, betul nggak, saudara? Cuma beda caranya ya. Caranya berbeda-beda. Yang paling ekstrim itu, saudara, yang berani mengungkapkan, saudara, kekecewaannya itu siapa, saudara? Daud. Kalau kita bahas Yusuf nggak kelihatan, saudara ya. Dia punya ekspresi kecewa. Saya yakin dia kecewa loh, saudara. Saya yakin sebagai manusia dia pasti kecewa, pasti. Cuma caranya berbeda. Kalau Yusuf tuh orangnya lebih tenang, lebih berpikir, lebih introvert, saudara. Tapi kalau Daud itu sifatnya apa? Extrovert, ya. Contoh, saya paling ingat gampang tuh Mazmur 13. Ya, Mazmur 13. Ingat aja, kalau orang Indonesia kan suka cilaka 13 gitu, saudara. Mazmur 13 ya, ayat 1 sampai 2. Katanya Mazmur ini ditulis ketika dia di dalam pembuangan, saudara. Ketika dia dikejar-kejar oleh siapa?
Saul. Ketika mimpinya menjadi raja itu memudar. Dia malah menjadi orang yang dikejar-kejar oleh Saul. Dia jauh dari istana malah saudara. Mimpinya ada di istana. Tapi kenyataannya ada di Gua Adulam saudara. Ya, coba selalu lihat Mazmur 13 ya, ayat 1 sampai 2 itu pemimpin biduan Mazmur siapa? Daud. Kalau kita baca ini kayaknya Daud nggak rohani deh. Apa yang dia ngomong saudara? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Beriman nggak dia? Kalau lihat ini kata-kata Daud ini, menurut saudara Daud beriman nggak? Saudara pernah nggak ngomong seperti ini? Tuhan berapa lama lagi sih Tuhan? Gue udah capek nih Tuhan. Dengan sakit penyakit seperti ini, dengan kondisi ekonomi seperti ini, dengan keadaan seperti ini. Aduh saya udah capek, udah gak sanggup Tuhan. Ada orang yang seperti Daud saudara. Ada seperti orang yang seperti Yusuf yang dia diam saja. Dia nikmati aja, dia renungkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Tapi Daud enggak saudara. Nggak cukup sekali loh Daud bilang berapa lama. Yang kedua apa? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tuhan di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Katanya engkau Tuhan, tapi di mana engkau Tuhan? Saya pernah nggak ngalami seperti itu? Saya yakin saya juga pernah ngalami masa-masa seperti itu. Masa-masa saya bertanya, Tuhan di mana janjimu? Di mana Tuhan? Apa yang kau janjikan sebagai anak Tuhan, di mana Tuhan? Orang-orang dunia malah sepertinya diberkati luar biasa, tapi aku sebagai anak Tuhan yang mau hidup ya melakukan kehendak Tuhan kok seperti ini, di mana Tuhan? Saudara, inilah satu pernyataan yang sangat emosional dari Daud. Kalau saudara dengar orang ngomong gini gimana? Lu nggak beriman lu. Lu gak beriman, masa lu percayalah, jangan takut. Tadi worship leader kan bilang, jangan takut. Ya, tapi dalam kenyataannya sering gak kita takut? Sering banget, saya juga sering kali merasa, aduh Tuhan, saya takut Tuhan. Gimana nih Tuhan, gimana Tuhan? Saudara, kita harusnya jujur di hadapan Tuhan, amin. Kalau takut ya bilang, takut, gak apa-apa saudara. Jangan Tuhan dibohongin, Tuhan gak bisa dibohongin. Mazmur 139 berkata apa? Tuhan selidiki aku. Lihat hatiku, amin saudara. Artinya apa? Ya Tuhan gak bisa dibohongi. Kalau kita takut, salah gak sih kalau kita ngomong saya takut? Gak salah kok saudara. Tapi ujungnya yang penting kita percaya lagi kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara baca Mazmur 13 ayat selanjutnya, harapan itu kembali kepada Daud. Imannya kembali kepada Daud. Walaupun awalnya seperti ini. Yang ketiga dibilang apa? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diri. Wih gak rohani banget. Firman Tuhan bilang kan jangan kamu khawatir. Tapi Daud bilang apa? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Saudara, itu yang pertama. Ya, bahwa apa saudara, mimpi yang memudar adalah fakta yang sering terjadi. Kalau hari ini mimpi yang saudara dapatkan dari Tuhan sepertinya belum menjadi kenyataan, belum kelihatan titik cerah sedikit pun, itu adalah satu fakta yang harus kita hadapi. Itu adalah satu proses waktu yang harus kita hadapi. Amin. Yang kedua, yang kedua apa saudara? Coba kita baca sama-sama. Tuhan terlihat diam, tapi sebenarnya ia sedang bekerja secara diam-diam. Tuhan terlihat apa? Kayaknya Tuhan terlihat diam, nggak ada apa-apa, nggak ada kegerakan dari Tuhan. Tuhan nggak buat sesuatu, Tuhan nggak bicara, Tuhan nggak ngomong. Ya sepertinya Tuhan terlihat diam, tapi sebenarnya ia sedang bekerja secara diam-diam. Ada banyak ayat ya, saya mengutip dari kejadian Yusuf sebetulnya saudara ya. Tuhan terlihat diam. Yusuf mimpinya menjadi apa? Penguasa. Ya kan? Mimpinya kan seluruh berkas gandum apa? Saudara-saudaranya itu sujud kepada dia. Bahkan ya matahari dan bulan juga tunduk kepada dia gitu kan. Itu bicara tentang apa saudara? Ya papa mamanya juga tunduk sama dia. Kurang ajar banget nih.
Ya, ini anak bukan anak uthau nih kayak gini, masa bapak-bapaknya nyembah dia, saudara. Tuhan, Yusuf nggak buat mimpi itu, saudara. Yusuf nggak buat mimpi itu, amin, saudara. Tapi Tuhanlah yang buat mimpi itu. Dan dia polos, dia hanya ngomong aja, dia nggak punya maksud apa-apa. Saya yakin dia nggak punya maksud menjelekkan saudara-saudaranya. Dia nggak maksud menjadi anak yang nggak berbakti kepada orang tuanya. Masa orang tuanya nyembah dia, nggak mungkin juga, saudara kan? Tapi itulah mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Mimpinya jadi penguasa di Mesir. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia masuk sumur. Betul nggak? Setelah masuk sumur jadi budak. Mana mimpinya ini jadi kenyataan, malah memudar. Dia dari istana malah jadi masuk ke sumur, malah jadi budak. Setelah jadi budak, apa saudara? Masuk penjara lagi, saudara. Harusnya pakai baju raja, pakai bajunya tahanan KPK gitu, saudara. Jadi bajunya narapidana. Jadi jauh banget mimpinya itu menjadi kenyataan. Tapi seperti yang saya tulis, saudara, bahwa apa? Tuhan terlihat diam. Tapi sebenarnya ia sedang bekerja secara diam. Nah, disinilah kita harus tahu, mengerti bahwa Tuhan itu setia dan dia tetap bekerja. Walaupun secara diam-diam dan pekerjaannya itu tidak menyenangkan hati kita, saudara. Ya, yang pertama kita lihat, yang pertama dia dibuang ke sumur, tapi nyawanya diselamatkan. Saudara, sebenarnya saudara-saudaranya udah ngobrol-ngobrol nih. Kita bunuh aja yuk, katanya kan. Ini bahasa sehari-harinya ya, saudara nanti bisa baca di rumah kan, Kejadian 37. Kita bunuh aja Yusuf. Bilang aja dia dimakan binatang. Selesai. Ya, itu semua udah ada di dalam skenario, udah ada di dalam pembicaraan mereka, kakak-kakaknya Yusuf tuh. Tapi Tuhan mengintervensi, saudara, melalui siapa? Dua kakaknya, yaitu Ruben dan Yehuda. Waktu saya baca ini betul ya. Sepertinya ya Tuhan terlihat diam, tapi sebenarnya ia sedang bekerja secara diam-diam. Cepat aja ya saya bacakan, saudara. Ayat 21, ketika Ruben mendengar hal ini, artinya mendengar pembicaraan bahwa ya udah kita bunuh aja nih Yusuf nih. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya jangan kita bunuh dia. Amin. Nangkep gak, saudara? Ya, kemudian akhirnya apa? Yusuf dibuang ke sumur. Usulan siapa, saudara? Ruben. Tuhan pakai Ruben tuh untuk mencegah Yusuf dibunuh. Masih berkembang, udah dah bunuh aja, biarin aja dia dibuang ke sumur sampai mati, biarin aja, pasti lama-lama mati kan, nggak makan lama-lama mati, saudara. Tiba-tiba Tuhan pakai siapa? Yehuda. Ayat yang ke-26, lalu kata Yehuda kepada saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya, kan mati itu, sudah di sumur kan. Akhirnya tiba-tiba ada pedagang budak dari Midian lewat, dilihatlah. Kebetulan nggak, saudara? Kebetulan nggak? Enggak. Tuhan sedang bekerja secara diam-diam. Amin. Dan akhirnya Yusuf dijual jadi apa? Jadi budak. Yang kedua, cepat ya. Dijual sebagai budak, tapi Potifar membelinya. Kebetulan nggak yang beli Potifar? Hah? Nggak kebetulan. Coba yang beli bukan Potifar, saudara. Lain ceritanya. Tuhan menggerakkan Potifar ada di situ, membelinya. Dan bahkan melihat Tuhan menyertai Yusuf. Siapa yang bekerja? Halo, siapa yang bekerja di sini? The invisible hand. Tangan yang gak kelihatan itu bekerja. Tuhan bekerja secara diam-diam, gak kasat mata, betul gak? Gak kelihatan mata, tapi He still works. God still works. Tuhan tetap bekerja. Even we don't see. Sekalipun kita nggak melihatnya. Ya, secara cepat. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Ayat 4, saya loncat ya. Setelah dilihat oleh tuannya, oleh siapa, saudara? Oleh Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan.
Artinya Tuhan tetap hadir nggak di situ? Yes. Walaupun sepertinya nggak kelihatan, tapi dia tetap bekerja. Dan anehnya apa saudara? Ya, Potifar bisa melihat loh. Potifar ini bukan orang percaya loh saudara, orang Mesir. Dia bisa melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara. Yang ketiga, ya cepat difitnah, yuk baca sama-sama, dan dimasukkan ke penjara, tapi Tuhan tetap menyertai. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nggak tiba-tiba Tuhan muncul memberikan cahaya kemuliaannya atas Yusuf. Enggak kayak gitu. Yusuf tetap seperti biasa. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan rajin, di penjara dia kerjakan semuanya dengan baik, saudara. Nggak ada tanda-tanda, wah ada kemuliaan Tuhan, ada sinar kemuliaan Tuhan, gitu kan, saudara. Kadang-kadang kan orang karismatik sukanya gitu-gitu kan saudara. Tiba-tiba kepalanya bercahaya gitu. Enggak gitu, semuanya biasa. Common, semuanya usual, biasa aja. Tapi Kejadian 39:20 berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, yuk kita baca sama-sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara lihat Tuhan bekerja nggak? Tuhan bekerja nggak? Ya. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, ya ketika mimpi kita memudar, seringkali di tempat-tempat yang tidak kita inginkan, disitulah kita lihat penyertaan Tuhan ada. Amin. Di tempat-tempat yang kita tidak inginkan, di tempat-tempat yang sepertinya tidak menyenangkan hati kita, di kondisi keadaan di mana itu sesuatu yang nggak menyenangkan hati kita, justru disitulah kita bisa melihat Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan membuat Yusuf kesayangan bagi apa saudara? Kepala penjara. Siapa yang bekerja di sini saudara? Tuhan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan apa-apa, tapi Yusuf melakukan semuanya dengan baik, dengan rajin dia lakukan semuanya, dan tiba-tiba kok bisa ada pendapat ya, bisa gitu ya saudara, ada pendapat dari Potifar bahwa dari orang-orang di penjara, kepala penjara itu bahwa Tuhan menyertai Yusuf, bahkan kepala penjara memberikan apa saudara, memberikan tugas khusus kepada Yusuf, diangkat menjadi orang yang mengatur semuanya. Yang berikutnya, oke, D. Kok hilang? Ya, yuk baca sama-sama. Tuhan memberi mimpi kepada juru minuman dan juru. Siapa yang memberi mimpi? Tuhan. Kelihatannya Tuhan nggak bekerja, tapi sebetulnya diam-diam dia bekerja. Ya. Kejadian 40 ayat 5, pada satu kali bermimpilah mereka, keduanya aneh ya, bisa mimpi barengan gitu saudara kan ya. Keduanya baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya sendiri-sendiri saudara. Dan pada satu malam juga mimpinya bisa barengan, kompak saudara. Dan Tuhan yang buat mimpi itu untuk mereka. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri-sendiri. Dan kemudian bertanyalah Yusuf. Nah saudara, ini luar biasa. Ya, ketika mimpinya sedang memudar, jauh dari apa yang diharapkan. Bukan ada di istana, ada di penjara. Tapi dia tetap peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, ketika mimpi kita belum menjadi kenyataan, apakah saudara masih setia nggak melayani Tuhan? Halo? Masih setia nggak melayani? Tuhan, mimpi gue nggak lagi jauh nih, mimpi saya boro-boro ya, terwujud. Udahlah nggak ada pelayanan juga, kok mimpi saya seperti ini, jauh banget dari kenyataan. Walaupun saya melayani Tuhan, rajin melayani Tuhan, ikut kesan dan segala macam, toh mimpi saya juga jauh dari kenyataan. Saya belum diberkati, saya kayaknya nggak dapat apa-apa Tuhan. Saudara, Yusuf ini ketika keadaan mimpinya belum terwujud sama sekali, bahkan jauh banget dari apa yang diharapkan, dia tetap memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Amin. Halo, amin. Mulai kena nih bilang.
kiri kanan, mulai kena nih saudara ya. Ya, ketika kita aduh nggak diberkati, saudara, orang itu kebanyakan, banyak orang Kristen juga di sini sih nggak ada, saudara. Semuanya itu walaupun Kristen, semuanya itu kebanyakan self-centered, berpusat kepada apa? Diri sendiri. Amin. Makanya lagunya jangan terlalu dinyanyiin, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, berkat terus. Jarang yang khotbah kayak gini kan. Walaupun kita tidak diberkati, walaupun sepertinya berkat itu belum datang dalam hidup kita, apakah kita tetap peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Amin. Yusuf loh yang bertanya, kenapa mukamu muram? Artinya Yusuf perhatiin nggak, saudara? Iya. Ya. Kadang-kadang ketika mimpi kita belum terwujud, fokus kita kepada siapa? Diri kita. Tuhan, gue dulu diberkati. Kalau gue diberkati, gue janjilah melayani. Kalau gue diberkati, gue janjilah jadi pemimpin kesan. Kalau gue diberkati, gue janjilah bawa jiwa-jiwa. Ya, semuanya pakai apa? Syarat. Oke, saudara. Nangkap, saudara? Ya, Yusuf yang berinisiatif, Yusuf yang bertanya, kenapa mukamu muram? Ceritakan mimpimu. Mungkin aku bisa menolong engkau mengartikan mimpi itu. Dan akhirnya dua juru makanan dan juru minuman, dia cerita mimpinya, dan Yusuf dengan hikmat Tuhan memberikan arti mimpi itu. Amin, saudara. Jadi siapa yang memberi mimpi? Tuhan. Oke, yang berikut yang ya, juru minuman lupa. Nah, ini saudara. Tapi Tuhan tidak lupa. Ya, satu-satunya yang saya lihat ayat Yusuf menuntut ya, itu di sini, saudara. Sebelumnya enggak, saudara. Ketika dia dibuang di sumur, dia enggak ngomong apa-apa, saudara. Alkitab juga enggak mencatat, dan saya juga enggak bisa menginterpretasikan lain-lain karena Alkitab enggak mencatat kan. Ya, enggak ada tuh waktu Yusuf dibuang dia marah-marah, dia kesel, enggak ada, saudara. Enggak ada kan? Ada yang pernah baca Yusuf kesel dan marah-marah? Ada? Enggak ada kan? Ketika Yusuf jadi budak, ada nggak dia ngomel-ngomel, sial nih gue jadi budak? Itu ada nggak? Nggak ada. Jadi saya nggak bisa menerjemahkan itu. Nanti kalau nggak percaya, tanya aja Yusuf di surga, ya saudara. Ya kan? Ketika dia penjara, nggak ada Yusuf juga kesel. Kenapa gue di penjara? Nggak ada, saudara. Tapi satu-satunya yang dia komplain adalah ketika apa, saudara? Bukan komplain lah. Satu-satunya dia berharap kepada manusia ketika apa? Ketika dia menafsirkan itu. Dia bilang sama juru minuman. Ya, nanti sudah baca di rumah. Ingat aku ya. Betul nggak? Sekali-sekalinya dia berharap kepada manusia. Di situ, saudara. Ingat apa? Aku. Jangan lupakan aku. Malah yang terjadi apa? Dilupakan Tuhan. Dilupakan Tuhan. Makanya benarlah firman Tuhan yang berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Bilang mulai kena nih, saudara ya. Jangan mengandalkan manusia siapapun dia. Amin, saudara. Pasti kecewa. Yusuf juga kecewa, dilupain. Berapa lama sudah dilupakan? 2 tahun. Bukan 2 hari, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, 2 tahun dilupakan. Kecewalah pasti, saudara. Ya, makanya ayat 41, Kejadian 41 ayat yang pertama. Setelah lewat berapa tahun? 2 tahun lamanya. Bermimpilah Firaun, ya. Rupanya mimpi dan mimpi terus Tuhan pakai ini, saudara ya. Ya. Yusuf mimpi, juru makanan, juru minuman mimpi, ditafsirkan melalui mimpi juru makanan dan juru minuman. Yusuf menafsirkan, dan kemudian apa? Juru minuman lupa 2 tahun, saudara. Tuhan kasih lagi supaya ingat. Si juru minuman ini ya, supaya ingat Tuhan kasih mimpi ke Firaun. Baru juru minuman ingat, iya ya 2 tahun lalu ya. Waduh, iya tuh Yusuf tuh yang bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya ya, kemudian diperkenalkanlah Yusuf kepada Firaun. Ya. 41 ayat 2, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Dan kemudian mimpinya kan ada 7 lembu yang kurus, ya, dan akhirnya 7 lembu kurus akan memakan 7 lembu gemuk, gitu, saudara. Jadi yang kurus itu kadang-kadang makannya lebih banyak sih, saudara ya.
Termasuk anak saya yang kurus itu makannya banyak, saudara. Nasi goreng bisa 2 mangkok, saudara. Oke. Jadi yang pertama apa, saudara? Mimpi yang memudar adalah fakta yang sering terjadi dalam hidup kita. Jangan kecewa, jangan putus asa, tetap melayani Tuhan. Tetap setia sama Tuhan, karena Dia setia. Amin. Yang kedua apa, saudara? Tuhan terlihat diam, tapi sebenarnya Ia sedang bekerja secara diam-diam. Sebelum yang ketiga, bisa pemain musik naik, saudara. Nah, biasanya kalau pemain musik naik kan udah dekat-dekat terakhir. Dan saudara akan mendatangkan kelegaan kepada saudara. Oke. Ya, saya suka on time, gak suka berpanjang-panjang. Yang ketiga. Oke, baca sama-sama. Tuhan apa? Setia. Bahkan ketika mimpi tampak memudar. Tuhan apa? Setia. Walaupun ketika mimpi kita belum menjadi kenyataan. Kejadian 50 ayat 20. Memang katanya kepada saudara-saudaranya ya. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan atau merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, nah kata tetapi ini paling bagus, saudara. Kata tetapi itu artinya membalik keadaan. Amin? Ya, membalik keadaan. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi artinya apa? Tuhan membalik keadaan. Tuhan menggunakan keadaan itu untuk sesuatu yang baik dalam kehidupan Yesus. Percaya nggak, saudara? Orang bisa mereka-rekakan yang jahat. Kondisi saudara nggak baik, tapi Tuhan bisa membalik keadaan itu pada waktunya Tuhan. Amin. Asal kita apa? Percaya, Dia setia menggenapi janjinya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Baca bersama. Kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ingat tadi, segala sesuatu yang Tuhan lakukan bermuara kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sekedar Yusuf diberkati, tapi untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Saya tutup dengan satu ayat Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal sekali. Kita tahu sekarang, bisa slide-nya tolong, Roma 8 ayat 28, slide yang terakhir. Kita tahu sekarang bahwa apa? Yuk baca sama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang, jadi nggak semua orang. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya pastikan saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin. Saudara dan saya mengasihi Tuhan. Kita bisa buat salah, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan membalik semua menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Yaitu bagi mereka yang apa, saudara? Terpanggil sesuai dengan rencana. Dalam hidup kita ada mimpinya Tuhan. Dalam setiap keadaan saudara hari ini, siapapun saudara, berapapun usia saudara, kalau saudara masih hidup, artinya mimpi Tuhan masih ada dalam hidup saudara. Jangan nunggu, jangan cepat-cepat selesai. Amin, saudara. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, berapapun usia saudara, pasti ada mimpi Tuhan yang belum terwujud dalam hidup saudara. Teruskan itu. Lihat kesetiaan Tuhan. Slide yang terakhir, minta tolong yang saya dari slide saya. Sebelumnya. Satu slide sebelumnya. Ya, yuk kita baca sama-sama. Yusuf tidak hanya menunggu penggenapan mimpi, tapi Ia hidup setia dalam setiap musim hidupnya. Karena apa? Karena Ia tahu Tuhan yang memberi mimpi juga setia. Bisa ngomong amin? Yes. Yusuf enggak pasif. Ketika mimpi belum menjadi kenyataan, saudara jangan pasif. Udah, Pak Andrew, saya enggak melayani dulu. Tunggu Tuhan memberkati. No. Tetap setia melayani Tuhan. Amin. Tetap mendukung apa yang dilakukan oleh gereja ini bersama-sama. Karena kita ini satu tim bersama-sama. Amin. Ia tetap setia dalam setiap musim hidupnya. Karena ia tahu Tuhan yang memberi mimpi juga adalah Tuhan yang setia menggenapinya. Amin. Kita nyanyikan lagu ini ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu lah yang meneguhkan hatiku. Engkau yang bertindak dan Kau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu
Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang mari makin berdiri bersama-sama memberi pertolongan. Anugerahmu besar, besar. Bersama membacakan lambut dan pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Seringkali mimpi yang memudar adalah sebuah fakta hidup kita. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan teguhkanlah hatimu, teguhkan hatimu. Dan yang kedua, sepertinya kita melihat Tuhan gak bergerak, Tuhan diam saja. Padahal diam-diam dia bergerak. Ingat kata yada, dia bukan hanya tahu, tapi dia ikut ambil bagian. Dia menyertai kita dan dia tahu caranya menggenapi tujuan hidup saudara yang Tuhan taruh. Tuhan aktif bekerja dan dia turut bekerja di dalamnya. Yang ketiga, ketika impian itu memudar, kita tetap setia sama Tuhan. Yusuf tetap melakukan bagiannya, tetap aktif melakukan bagiannya. Sampai apa yang menjadi rencana Tuhan terwujud dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Saudara yang mungkin hari-hari ini sepertinya impian saudara masih jauh dari kenyataan, cita-cita yang saudara inginkan, harapan yang saudara inginkan, sepertinya nggak ada titik cerah sedikit pun. Tapi percayalah, Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan tahu waktu yang terbaik dalam hidupmu. Dan Tuhan tahu cara yang terbaik supaya rencana itu digenapi di dalam hidupmu. Berserah kepada Tuhan, percaya, dan bersama Tuhan kita akan melihat penggenapan rencananya terjadi dalam hidup kita. Taruh tangan kanan saudara bagi saudara yang ingin didoakan pada siang hari ini. Saya ingin katakan teguhkanlah hati saudara, teguhkan hati saudara, teguhkan hatimu. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkanlah hatimu, teguhkan, kuatkan hatimu. Biar segala rencana Allah terjadi dalam hidupmu. Hari ini mungkin belum terwujud, hari ini sepertinya nggak terlihat sama sekali, tapi percayalah Tuhan tetap bekerja dalam hidup. Bapak terima kasih, Bapak berdoa untuk setiap pergumulan jemaatmu, apapun yang diinginkan, dicita-citakan, dirindukan, bahkan impian itu juga berasal dari Tuhan. Harapan-harapan yang Tuhan taruh dalam hidup jemaatmu Tuhan yang mungkin masih jauh dari kenyataannya, Tuhan tolong teguhkan hati kami. Kami tetap mau setia kepada Engkau karena kami tahu Engkau Allah yang setia menggenapi janjinya. Terima kasih Bapa. Bapa berdoa buat setiap pergumulan yang sakit Tuhan Engkau jamah dan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang masih belum di dalam Tuhan biar pakai kami untuk memperkenalkan Yesus, memberitakan kabar sukacita itu kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain.
Terima kasih, berkati tim penggembalaan di tempat ini Tuhan, berkati. Dan biar ada kesatuan di tengah jemaat-Mu untuk mempunyai visi yang sama, mendukung, melakukan bersama-sama rencana Tuhan buat MDC Palembang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih.